upaya-upaya misalnya bagaimana menggali dunia virtual itu sendiri atau dunia online itu sendiri untuk menjadi suatu kreasi seni seperti tawaran Mas Adi tadi misalnya. Ini juga penting untuk teman-teman lain misalnya di seni rupa, di teater atau di musik, bagaimana konten-konten atau ekon-ekon online virtual diolah menjadi dieksplorasi menjadi suatu karya seni. Mungkin silakan Dr. Terima kasih Pak Dengki. Ya, menanggapi ada tadi dibicarakan tentang estetika virtual ya, mungkin gambaran saya keindahan atau dan lain sebagainya. Memang saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bapak W. Caksono tadi ya, Pak Adi, bahwa memang sebetulnya kita harus memperuncing sebuah karya seni virtual itu sendiri. Jadi artinya memperuncing, lakukan sesuatu yang memang benar-benar ada nilai-nilai yang sangat dalam, yang tidak saja hanya sebagai sekedar hiburan yang disampaikan tadi, mungkin dilihat sebentar habis itu hilang begitu saja dalam beberapa hari, seperti orang nonton TV lewat saja seperti itu. Dan sangat setuju sekali. Namun memaknai sesuatu, kemudian mencari nilai-nilai yang ada, yang diperlukan pemahaman virtual yang lebih mendalam lagi. Nah, ini kita kan sekarang ini baru ya, karya seni yang secara virtual ini begitu booming dalam, boleh dibilang ketika pandemi ini berlangsung. Dan seperti yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Bali secara di bulan Juni secara daring itu, memang betul-betul semua orang juga pada kaget. Awal-awalnya kita, apa ini modelnya? Saya juga udah membuat YouTube sudah puluhan tahun, sama aja modelnya ya kan. Kemudian awal-awalnya kita waktu itu para seniman-seniman yang di Bali yang diundang pada saat Dinas Budaya mengadakan event itu juga yang mana kita menjadi contoh, modelnya apa. Akhirnya ketika awal itu memulai, kita semuanya ya udahlah buat aja dulu gitu. Jadi buat saja dulu, pokoknya awalnya sesuai dengan tematik ya, pandemi pada saat itu. Entah kalian mau bikin, ada lihat, mungkin bisa lihat di YouTube-nya disebut ada calon narang corona dan lain sebagainya, macam-macam. Ada yang lucu juga, ada yang juga isi bahannya tertawaan dan lain sebagainya. Ada juga yang memang betul-betul berkarya utuh, memang ada. Namun terus terang saja ya, memang yang di sini publiknya memang melihatnya ya yang di hiburan. Memang seperti yang dikatakan tadi, banyak orang menyukai yang seperti tidak mendalam daripada yang serius kan begitu. Nah, ini kejadian dan ini fakta di lapangan, dan kemudian ini baru di tahun ini juga. Nah, barangkali ke depannya memang kita harus membuat suatu tema yang lebih tajam lagi, lebih berani kalau menurut saya, lebih kontroversi barangkali, sehingga menjadi pergunjingan publik. Kalau menjadi pergunjingan publik kan jadi perhatian orang. Misalnya tema apa ya? Misalnya tentang lingkungan ya kan, gon kita tidak terurus kan gitu orang lalu bagaimana secara virtual ya kita harus melihat, mengzoom di tempat-tempat di seluruh got-got yang ada di Bali ya, memang banyak juga yang masih perlu dibereskan, pengairan, sampah dan lain sebagainya. Ketika bau sampah menyeruak yang tajam gitu kan, jadi semua orang juga melihat, wah ini mengganggu lingkungan gua gitu. Nah, di sini karena karena temanya seperti itu juga orang menjadi memaknainya, kemudian ingin mengetahui lebih dalam lagi. Dan tentunya ya kita berharap teknik-teknik daripada virtual videografi itu mungkin harus lebih dieksplorasi banyak di situ.
Kemudian apalagi yang saya buat itu sebetulnya modalnya modal dengkul sekali. Dan terus terang juga studio, kalau kita ke studio kan apa suaranya lebih bernuansa, apalagi itu juga kita harus ya kalau lebih profesional lagi tentunya biaya juga. Dan ya ini faktor ekonomi juga, ingin kita membuat sesuatu yang luar biasa, yang memang benar-benar berisi, lebih berisi, kayak apa namanya, Bernas ya, Bernas itu berisi gitu. Namun apa daya, ada sebuah rintangan. Tetapi itu tidak menjadi halangan kita untuk berkarya. Karena kalau kita berpikir hanya seperti itu saja, tentunya idealisme kita sebagai seniman tidak bisa kita ungkapkan atau ekspresikan. Nah, kita ingin sekali, seperti Bapak Wicaksono tadi, tajam sekali, enak sekali, kita juga bisa, ada harapan baru virtual ini. Kemudian Pak Wari juga memberikan estetika. Wah, yang mana sih disebut dengan estetika virtual? Apakah unsur ini di situ, bingung juga kan? Maya, Duna Maya dan lain sebagainya gitu. Nah, ini sebuah masukan yang bagus juga, bahwa sebetulnya kita sebagai kreator, sebagai seniman ini membutuhkan kritik yang lebih tajam lagi, kritik yang lebih berani. Karena kalau kita tidak menerima kritik kan buat apa kita jadi seniman untuk memajukan kan? Nah, kita butuh sekali masukan-masukan seperti ya yang lebih tajam, tidak apa-apa, karena dengan demikian ternyata kita dikritik itu menjadi perhatian dia, ya kan? Nah, suatu saat nanti kalau kita berpikir membuat lagi karya-karya virtual berikutnya, nah di situ kita bisa jangan sampai seperti dulu lagi, mungkin kurang ini, kurang itu dan lain sebagainya. Nah, inilah kita bisa membangkitkan. Jadi kritik itu perlu, ketajaman kita membuat hasil karya itu juga perlu, maknanya perlu yang dalam, kritis, dan tentunya ya kalau diterima di masyarakat ya syukur, kalau tidak apa-apa, karena ekspresi kita berkesenian ada di situ. Jadi begitu, terima kasih. Ya, terima kasih Bli Wardano. Ini ada 15 partisipan sekarang ya. Mungkin ada yang mau menanggapi atau berkomentar atau bertanya. Di sini ada Cok Yudhistira, ada Emma, ada Kadek Wardi Saputra, siapa lagi itu? Ada Ari Suteja, ya ada Hidayati, banyak ini. Silakan siapa yang mau berkomentar, mungkin Mbak Hidayati juga atau Vanessa, langsung saja di mute-nya dihidupin jika mau berkomentar atau bertanya. Kita punya waktu 20 menit untuk diskusi. Coba admin coba dimunculin semua ininya, apa namanya itu, wajah-wajahnya biar kelihatan ini wajah-wajah. Hidayati, Mas Ema, Komang Wastra, ayo siapa yang mau berkomentar? Ada Kadek Werti yang mau bertanya. Dan ini mungkin ya persoalan sarasian atau seminar lewat daring itu, feel untuk perhadapan secara fisik itu kurang ya, jadinya tatapan mata atau mengendus bau atau sentuhan atau apalah. Jadi ini karena yang dibilang oleh Mas Hadi tadi lebih ke pengalaman retina yang paling mendominasi ya. Seperti sekarang misalnya ada banyak partisipan, kita nggak tahu reaksinya, apakah malu-malu atau ngumpet-ngumpet di kolong meja atau apa. Jadi kita hanya melihat layar dan retina saja. Ini ada Cok Yudhistira nih, wartawan Kompas ini. Cok Yudhis, kita tidak tahu apakah orang yang kita panggil lagi di kamar mandi atau di mana kan? Karena ini gelap-gelap semua, nggak ada fotonya nih. Ada Mas Ema Sukarwanto. Halo Mas Ema. Jangan pada tidur semua nih. Jadi yang ikut sarasi ini saya, beliau Wardana sama Mas Hadi aja nih bertiga. Yang lain pada tidur. Ayo silakan Cok Yudhis. Silakan. Oke, Kapolres tadi sedang balas pesan WA kepada teman yang sudah barusan meninggal dunia. Jadi maaf. Ya, terima kasih Di Agus Pardana yang saya pernah tonton konten
kontresnya Manying ya, Manyung, Manyung, Manyung. Manyung, Manyung. Iya. Dan, Mas Wigasono Adi, salam jumpa secara virtual. Ya, salam jumpa. Ya, kemarin kita bertemu waktu di Bentara ya, setahun lalu. Iya, betul. Oke, Mas Adi, pada kedua narasumber yang terhormat, yang membawa juga materinya cukup menarik ya, tulisannya menarik karena betul dikatakan oleh Agus tadi, di masa pandemi ini kan muncul sebuah respon darurat sebenarnya ya, bagaimana seniman, teman-teman kreator itu menanggapi suasana pandemi ini agar tidak kehilangan kreativitasnya. Kemudian beruntung sekali kita di Bali ada kepedulian dari pemerintah ya, nanti juga mengikuti bahwa bagaimana mereka mengadakan panggung virtual, kemudian termasuk juga dengan festival seni bagian ini. Mungkin yang senada dengan yang Bli Warih tadi sampaikan, memang mungkin yang dituntut ke depannya adalah bagaimana teman-teman seniman dan para kreator ini menampilkan sebuah karya yang lebih menggigit ya dari segi estetika, sehingga penyampaian itu kan harapan Mas Wigasono muncul karya-karya yang tidak hanya menarik crowd atau perhatian penonton, tapi juga memberikan makna yang lebih berisi, lebih bernas lah. Nah, mungkin sedikit pertanyaan kepada Bli Agus. Sebenarnya menurut Bli Agus sendiri itu seperti apa sih sebenarnya tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh para seniman maupun para kreator dalam memproduksi sebuah konten yang seyogianya tidak hanya menarik tapi juga bermakna. Tadi Bli Agus sudah memberikan sebuah contoh, temanya harus lebih berani misalnya tentang lingkungan. Tapi dengan keterbatasan yang dialami oleh Bli Agus sendiri, bagaimana hal itu mungkin Bli Agus bisa tampilkan dalam konteks perguruan kreatif Bli Agus secara virtual. Mungkin itu saja yang bisa saya ajukan. Terima kasih kepada Jengki. Terima kasih atas bukunya kemarin, Ki. Terima kasih Cok Yudes, karena Cok Yudes tidak ada fotonya jadi gelap begini, seperti saya bicara sama jin dari dunia virtual mana gitu kan. Kita di dunia maya. Seterusnya seperti itu, bagaimana kita harus mencuatkan jiwa survive. Nah, muncullah ide untuk membuat karya-karya itu. Udahlah, gua bikin aja seperti ini, di samping tidak ada kerjaan lain, coba-coba seperti itu. Ternyata itu merupakan tahap pertama. Jadi latar belakangnya seperti itu. Kemudian ada lingkungan kita memunculkan kesedihan yang mendalam. Jadi kita Manyung itu sendiri benar-benar dia sebat ya. Kalau pernah melihat angklung kelentangan yang saya buat, kebetulan juga ada di Pegok pada saat itu, di Sesetan juga ada yang meninggal, mungkin problem ya. Dan ternyata saya pada saat itu upload terjadi sedih sekali. Sedihnya adalah Manyung sudah berjualan sayuran, kemudian dia memberikan di gang dia berjalan jaksing ada nak mau belanja, tidak ada yang membeli gitu. Karena memang semua orang tidak punya uang, semua orang berbelanja, semua orang dan itu Gening itu memang sangat sedikit tanda kutip memang agak sedih di situ. Ada orang dari Jepang yang bilang, oh kasihan Manyung. Gitu. Dia sadar bahwa apa yang terjadi, apa yang saya buat secara virtual itu mengkonek hatinya gitu loh. Jadi wah ternyata kondisi itu betul-betul diterima, artinya dipahami secara detail oleh para netizennya. Dan kemudian tahap berikutnya yang saya pikirkan adalah gimana caranya mempromosikan. Kemudian udahlah, saya nggak berpikir saya harus pangliu, ada viewers, I don't care about that. Saya nggak berpikir bahwa saya ingin dapatkan view banyak. Soalnya saya sudah terus terang, saya sudah masuk YouTube itu sudah 2007.
2007 saya membuat, sewaktu saya kerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia, saya membuat event-event itu, saya taruh sebagai dokumentasi. Nah, yang penting kita berkarya. Nah, sampai sekarang sudah hampir dipanen. Lama sekali sudah 12 tahun tetap saya mencoba itu. Dan itu tetap juga kembali ke mencuatkan jiwa survive itu sendiri. Dan kemudian bagaimana caranya kalau kita main di dalam virtual itu, kalau kita menggunakan penari lain, apa yang terus terang kita secara ekonomis kita tidak punya, gimana caranya ya kan? Tidak bisa bayar, itulah istilahnya. Dan ya saya lakukan, ya udahlah, aku lakukan sendiri sebisa mungkin. Kebetulan Gamut itu saya bisa record, kemudian ada track 1, track 2, track 3, track 4, bisa semua gamelan itu masuk sebetulnya, nggak ada masalah. Akhirnya ya menjadilah sebuah karya. Dan tidak itu saja, ketika kita mencoba terus, tantangannya semakin banyak. Bagaimana caranya ya, kita harus terus supaya orang juga menyukai, itulah bilang dalam tanda kutip menyukai, ada motivasi kita untuk bangkit lagi dalam situasi yang sulit itu gitu. Dan akhirnya ya sampai sekarang kembali lagi mencuatkan jiwa survive, juga ada event-event yang barangkali bisa mengundang ya, seperti sekarang terus terang juga kita ada motivasi kan Pak, ternyata diterima dijadiin tema seperti ini ya, barangkali bisa menyenangkan banyak orang. Nah begitu. Nah itulah beberapa tahap yang memang harus tetap kita menguatkan hati kita untuk berkarya, karena kedepannya juga seniman itu kan dia tidak akan selalu terus waktu dan kesempatan untuk berdiskusi dan banyak hal yang kita dapatkan di sini. Terima kasih. Kemudian berharap satu kepada pemerintah terutama, teruskan membuat event budaya dan secara virtual ini menjadi budaya tahunan atau 2 tahunan, nggak tahu, dengan spesifik tema yang betul-betul dipikirkan tajam oleh para kurator. Jadi kita ada guidelines apa yang harus dilakukan oleh para seniman. Kemudian khusus kepada para seniman atau kreator, barangkali mungkin ya virtual inilah salah satu tempat kita untuk mengekspresikan diri kita. Tidak lebih dari itu, dengan mengekspresikan karya kita, di situ kita menjadi senang, dan dengan kesenangan itu kita puas hati kita dan semangat kita mencuatkan atau survive dengan menghadapi segala masalah bisa kita hadapi. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus, juga Mas Adi. Ini sebenarnya selesainya luar biasa sekali, andai kata dilakukan luring juga ya, karena mungkin bisa dilihat oleh banyak audiens. Ada hal-hal beberapa menarik yang dibahas tadi oleh 2 narasumber. Pada intinya bahwa dunia virtual di masa sekarang dan masa-masa mendatang adalah suatu tantangan tersendiri di dalam mengeksplorasi dunia seni kita. Tidak hanya menampilkan suatu kedangkalan seperti Mas Adi bilang, tapi bagaimana juga tetap mengeksplorasi kedalaman baik secara tema maupun secara artistik. Itu kira-kira yang bisa disimpulkan. Kesimpulan lain silakan disimpulkan masing-masing. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada beliau Agus Wardano, terus Mas Wicaksono Adi, juga kepada Dinas Kebudayaan Bali yang telah menggelar Festival Seni Bali Jani dan Sarasean ini. Terima kasih juga para audiens yang masih bertahan hingga jam 12.09 ini. Sampai ketemu di Sarasean berikutnya. Om Santi 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 Om, salam sejahtera. Saya kembalikan ke admin, silakan.